Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Oke, di sini saya akan membahas materi mengenai PIO atau psikologi industri dan organisasi. Nah, untuk lebih spesifiknya, saya di sini akan membahas mengenai komunikasi dalam perusahaan. Karena komunikasi sendiri dalam perusahaan itu tidak berjalan asal-asalan gitu. Ada langkah-langkah khususnya, ada faktor yang mempengaruhinya, dan saya di sini akan membahas bagaimana sih komunikasi dalam perusahaan agar semua komunikasi berjalan lancar dari manajemen, manajer ke karyawan, lalu ke bawahnya lagi, seperti itu. Oke. Dan maksud saja akan saya bahas ada langkah-langkah dalam komunikasi di dalam perusahaan. Yang pertama itu ada yang namanya sender atau pengirim, yaitu adalah pengagas komunikasi yang menulis kode dan mengirim pesan. Karena ada sender, akan ada juga yang namanya receiver atau penerima. Jadi receiver ini adalah pihak yang menerima pesan dan menerjemahkan pesan tersebut. Lalu ada yang namanya encoding. Encoding ini adalah proses menyiapkan sebuah pesan untuk dikirim dan menyampaikan ke ke suatu format atau kode itu. Lalu ada yang namanya channel. Sesuai namanya channel, biasanya orang akan berhubungan dengan media. Ya betul, media komunikasi, yang mana media ini membawa pesan dari pengirim ke penerima. Contohnya lewat telepon, diskusi kelompok, rapat, memorandum, atau laporan formal, email, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya decoding, yaitu proses menerjemahkan pesan sehingga bisa dimengerti oleh pihak yang terkait. Selanjutnya yang namanya umpan balik nih. Umpan balik ini adalah pernyataan bahwa pesan tersebut sudah diterima dan dimengerti oleh si penerima. Jadi umpan balik dari penerima. Bisa juga umpan balik dari yang mengirim ketika penerima menerima suatu pertanyaan kayak pesan yang tidak dimengerti. Selanjutnya ada namanya noise atau distraksi fisik atau yang dapat mengganggu komunikasi. Lalu ini adalah dalam kata adalah gangguan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya ada juga faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu adalah misalnya pilihan saluran yang buruk. Nah, ini dapat mengakibatkan gangguan komunikasi karena contohnya gini ya, memberi rekan kerja instruksi tapi yang panjang gitu, rinci ya instruksinya, tapi di komunikasinya lewat telepon gitu, bukan secara tertulis atau secara lisan dengan langsung. Jadi istilahnya kalau kalian ke teman kalian gitu ngasih instruksi tentang suatu langkah yang sangat rumit gitu ya, tapi lewat telepon kan itu akan terbatas dan akan ada saja kayak perkataan yang kurang jelas, dan itu akan menjadikan misinformasi, yang mana kalau untuk di perusahaan ini akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan, karena apabila ada informasi yang salah, ke bawahnya akan sangat salah dan itu akan menjadi sangat rumit. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Nah, ini yang mempengaruhi interaksi antara supervisor dan bawahan. Dengan cara komunikasi secara tidak tertulis atau nonverbal, si sender mungkin mengalami kesulitan dalam penyediaan pesan, membuat pemahaman oleh penerima menjadi sulit. Misalnya kayak gini, kayak supervisor bilang ke seorang karyawan kayak, saya sangat ingin Anda mencoba untuk membuat ini deadline misalnya, padahal yang dimaksudkan deadline itu harus dipenuhi, tidak ada pengecualian. Di sisi lain kayak penerima mungkin tidak akurat mengkode mengirim pesan dan menafsirkan dengan cara yang sebetulnya berbeda dari yang dimiliki pengirim pikiran gitu atau pesan. Misalnya kayak yang tersebut mungkin menafsirkan pernyataan
tenggat waktu untuk artinya supervisor sekarang adalah menyerahkan seluruh tanggung jawab proyek tersebut kepadanya dan tidak akan tersedia lagi untuk membantu memenuhi tenggat waktu, kayak gitu maksudnya. Nah, selanjutnya selain ada non-verbal, ada yang namanya jaringan terpusat atau centralized network. Jaringan terpusat ini biasanya datang melalui suatu pihak dan terpusat di satu orang. Biasanya dilakukan pada pekerjaan yang sederhana dan statis, yang artinya pekerjaannya tidak memerlukan banyak kemampuan berpikir, seperti analisa. Jadi pekerjaannya itu simple ya, kayak menjahit pakaian, kayak meriksa kualitas baju di pabrik, atau jadi supir, atau yang dan yang lainnya. Untuk misal di pabrik menggunakan jaringan informasi manajemen, pasti melalui supervisor gitu kepada bawahannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya bentuk komunikasi formal. Ada bentuk komunikasi formal itu ada yang namanya organigram, kayak dimana diagram yang terdapat dalam hierarki organisasi yang mempresentasikan alur komunikasi formal. Lalu ada juga namanya komunikasi informal, itu ada grapevine atau disebut juga sebagai selentingan kabar, yaitu arus komunikasi informal di dalam organisasi. Pesan dapat diteruskan dari suatu anggota pada anggota kelompok lainnya. Atau ada juga sosiogram. Ini adalah diagram yang menggambarkan alur komunikasi informal di antara anggota kelompok. Sosiogram juga digunakan gitu untuk mempelajari kontak dan komunikasi informal di antara anggota. Artinya makin sering kontak dan komunikasi akhirnya menjadi relasi. Lalu ada yang namanya formal. Rumors, yaitu meliputi informasi yang disampaikan seolah-olah sebagai fakta, namun ada kemungkinan informasi tersebut salah. Nah, rumor berasal dari spekulasi atau angan-angan anggota. Misalnya, rumor tahun ini tidak dapat bonus, padahal kebenarannya tidak seperti itu gitu. Padahal akan dapat bonus, tapi karena rumor yang menyebar terjadilah seperti topik baru yang padahal itu tidak benar. Nah, sekian tentang pengetahuan komunikasi dalam perusahaan. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh nanti ditanyakan atau pesan ke saya tentang hal-hal yang kurang dimengerti tentang komunikasi dalam perusahaan. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi di sini, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.